Halo semuanya. Selamat pagi, Yorobun. Jadi hari ini kita akan punya segmen lagi, yaitu teman bicara. Yeay. Yang bertemakan membaca membuatku sadar. Wow. Oke, sebelum itu mari kita memperkenalkan diri kita yang ada di video ini. Perkenalkan, saya Enggar sebagai moderator. Hai semuanya. Terus di sini juga ada Farhan dan Karabi. Halo. Aduh. Maaf. Jadi kita ini bakalan cerita-cerita gitu, bincang-bincang biasa guys, tentang gimana sih awal kita suka banget baca buku gitu. Kalau aku sendiri, aku suka baca buku itu dari aku SD. Dan kebetulan pada saat SD itu saya masih puber. Iya puber, saya puber pas SD. Oh. Dan itu memang benar-benar sangat cepat di usia saya 10 tahun itu. Wow. Iya. Berapa berarti itu? Itu kelas 4. 4 SD. 4 SD. Keren. Nah, jadi teman-teman saya ketika saya naik kelas 5 itu mereka sudah pada pacaran, guys. Jadi saya ceritakan dulu ya, awal mula saya suka banget sama baca buku. Jadi teman saya tuh udah pada kayak punya kayak romantic relationship gitu loh. Jadi saya kayak yang ngerti nggak sih teman-teman yang polos pelangak-pelongo gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak ngikut-ngikut aja gitu. Nah akhirnya teman saya ini nih ngajakin saya ke perpus daerah. Jadi di sana tuh baru saya cari-cari gitu buku-buku gitu. Buku-bukunya tuh mau tau nggak, awal-awalnya tuh saya buku-buku yang kayak yang humoris gitu loh, kayak saya pernah baca itu namanya Ghost Next Door. Sumpah itu kocak banget sih. Itu yang tulis Oke Sudrajat. Jadi pokoknya di situ tuh kayak ngerti nggak sih, vampir yang notabene itu hantu luar negeri lah. Disuruh berbaur sama hantu Indonesia, kuntilanak dan pocong. Bayangkan. Terus endingnya tuh kayak aku kayak bingung, kayak gimana sih, kayak manis tapi kocak gitu. Mau tau nggak setelah itu vampirnya diapain? Vampirnya dijemput sama pacarnya buat balik ke negaranya, like Terus di situ setelah dari buku-buku yang humor seperti itu, saya kayak agak berdalih nih karena kan masih masa puber nih guys. Saya jadi kayak gimana sih cinta itu dikisahkan dalam suatu buku gitu. Tapi yang paling benar-benar yang paling melekat di otak saya itu ada namanya bukunya itu Galon Isi Ulang. Iya, walaupun judulnya Galon Isi Ulang, tapi itu sebenarnya bukan jamak-jamak dia ceritain tentang galon, enggak. Jamak-jamak. Tapi dia ceritain tentang kehidupan pasangan suami istri gitu. Gimana sih cobaannya mereka dan cara mereka menyelesaikan masalah di bahtera rumah tangganya mereka itu gitu. Padahal menurut saya ya, masalah di dalam buku itu tuh ombang-ambing gitu loh rumah tangganya mereka, yang seharusnya menurut saya kayaknya kalau beberapa orang di posisi mereka bakalan cerai deh, saking cobaannya sejahat itu gitu. Kayak ya sejahat itu dan terombang-ambing itu, tapi mereka ternyata endingnya happy ending ya, mereka tetap bersama ujung-ujungnya. Dan itu menjadi pelajaran ya untuk saya ketika saya, mungkin karena saya baca itu saat kecil, jadi saya kayak ya udahlah ini endingnya. Tapi ketika saya besar dan saya saya ingat-ingat lagi tentang buku itu, oh ternyata gini ya cara wait, saya lupa kata-katanya. Bukan. Membangun hubungan yang sehat itu kayak gimana? Enggak
Tolongin tadi kan. Membangun hubungan yang sehat itu kayak gimana gitu, dan beneran, dan saya akhirnya kena juga masalah sama pasangan saya, dan saya kayak ingat kembali buku itu lagi, dan and saya jadi lebih lebih belajar lagi gitu. Itu siapa yang nulis pas itu? Nah, kalau itu jujur ya, karena itu buku sudah sangat lama dan itu saya sampai cari loh penulisnya, kalau isi ulang tuh siapa, tapi nggak ada, cuy. Nggak ada. Dia nggak ada sama sekali, udah saya cariin nggak ada. Dan saya masih ingat tahu covernya. Covernya itu mau tau nggak, galon, di atasnya tuh love. Tidak ada. Tukang galon. Bukan. Terus apa lagi ya? Pokoknya rata-rata buku yang saya baca pas puber tuh kayak itu deh, kayak tentang cinta-cintaan. Karena kayak saya pengen tahu aja gitu, gimana sih rasanya cinta kalau ditulis tuh kayak gimana. Gitu. So sweet. Dan saya juga ini sih nulis juga buku tentang kisah cinta. Yeay. Oke. Promo dong, promo. Ya, promo guys. Aku punya bukunya loh di Wattpad. Jadi kalian bisa baca. Cinta silang. Enggak dong. Judulnya itu di Wattpad itu Sang Ronggeng, Catatan Seorang Gundik. Kalian bisa baca di sana. Oke. Yang nulisnya kalau namanya itu Pena Felix, tapi saya yang nulis. Oke. Nah, itu tuh kisah dari aku ya guys. Kita belum dengar nih kisah dari Farhan dan Kak Rabi. Kayaknya kita mulai dari Farhan dulu ya, untuk mendengar kisahnya tentang gimana sih awal mula dia suka sama buku. Kalau saya awal mulanya tuh mirip-mirip Enggar juga, dari SD saya. Pas itu saya baca novel pertama kali, kayak novel kakak saya, judulnya Jodoh Akan Bertemu. Jodoh akan. Iya, itu penulisnya Lana Azim sama Dwita Sari, sama saya ingat. Cuman kakak saya tuh pas itu dia sembunyiin novelnya, karena menurut dia kayak lumayan dewasa dibaca untuk anak SD. Cuma saya baca sembunyi-sembunyi. Terus Agak rebel ya. Setelah dari sana saya menemukan kayak kasihkan gitu membaca novel. Terus berangkatlah di SD saya, di perpusnya banyak buku. Terus saya sering pinjam buku. Kayak setiap hari itu satu saya pinjam. Dan itu biasanya habis hari itu juga. Tuh. Tapi buku-buku nggak terlalu berat sih, kayak komik bergambar gitu. Kayak kan Mas Gibran juga suka baca komik, saya juga suka. Gitu. Terus ya enggak juga sih, dari novel-novel juga sebenarnya. Iya, ada pemiripan. Bisa Aduh, curiga nanti jadi wapres di masa depan. terus SMP tuh lumayan saya baca novel di perpus itu, ada beberapa novel terjemahan. Kayaknya ada penulisnya tuh Mark Cuban kalau nggak salah. Pokoknya itu Hold Tight sama The Woods, terus lumayan tebel tuh. Dan itu asik. Dari sana. Terus saya terus baca pas SMA sampai sekarang. Jadi itu kayaknya kenapa saya suka baca dulu, karena belum ada HP dan saya malas nonton TV. Iya. Jadi itu merupakan hiburan yang asik lah, dan dia Ya, hiburan yang sangat-sangat bagus gitu, ya. Itu sih awalnya kenapa saya jadi sering baca. Karabi. Kalau untuk Karabi sendiri gimana? Oke, gantian nih. Awal mula saya suka baca buku itu pertama kali dikenalin sama bapak saya sendiri. Itu pas kelas berapa ya? Kelas 3 SD mungkin ya. Tapi yang dikenalin itu bukunya Kamus Bahasa Jepang. Nah, iya. Pokoknya dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, bapak saya tuh seneng lihat saya baca buku paket, dan bapak saya tuh rela beli buku paket per paket semua, dan harus selesai selama 1 bulan. Dan saya suka, entah kenapa mungkin. Oke. Mulai dari pelajaran IPA, IPS, dan seterusnya begitu. Nah, tapi semenjak pindah sekolah kan ke SMP, naik jenjang gitu kan. Nah, di sana ada tugas isai, cerpen sih kalau nggak salah. Itu ada judulnya Putri Mandalika dongengnya. Nah, kita diminta untuk membaca, kemudian menceritakan kembali. Ada di kalimat berapa itu ya, pokoknya saya ingat kejadiannya, dia bilang di bukunya itu Putri Mandalika loncat ke laut dan berubah menjadi nyale. Tapi saya mikirnya kok bisa gitu, mungkin karena saya seringnya otaknya mikir gitu ya, kok bisa sih Putri Nyale itu
Putri Nyale, Putri Mandalika itu nyemplung ke laut tiba-tiba jadi Nyale sebenarnya. Kok bisa, gimana caranya berubah, saya kayak gitu. Iya, sampai-sampai saya tanya guru saya itu, dan guru saya bilang kayak gini, baca sudah, kenapa ditanya kayak gitu dan gitu. Aduh. Iya kan, sedih. PGS nggak boleh. Ya, disclaimer PGS yang gitu ya. Nono ya. Nah, semenjak dari itu saya saking penasarannya, saya pergi ke Pantai Seger sama teman saya, dan itu saya nggak kasih tahu orang tua saya. Dimana waktu itu sama kakak kelas gitu kan, saking penasarannya gimana sih rupanya Pantai Seger, dan katanya di sana ada masih kok bentukan Putri Mandalika. Namanya juga anak kecil kan, kita masih remaja bertumbuh. Akhirnya kesana tuh tuanya cuma patung, terus ada pangeran dua gini doang gitu kan. Iya memang, iya memang. Terus totonya di sana putrinya tuh ya di tepi pantai, jadi saya makin kok kayak gini sih, kok nggak kayak sesuai dengan cerita, aku bilang. Dari hal itu saya mulai nggak suka yang namanya fiksi, yang dongeng-dongeng kayak gitu. Ya merasa kayak, saya tertipu banget kayak gitu. Jadi saya Baik buku fiksi. Merasa dibohongi. Iya. Terus habis itu dari itu saya mulai kayak menutup diri dengan buku fiksi yang awalnya banyak sekali teman-teman saya merekomendasikan, kayak dulu kan cinta-cinta romance kayak gitu kan, buku romance kayak gitu. Baca ini. Oh enggak, aku nggak mau tertipu lagi sebenarnya. Kayaknya jadi trauma banget ya. Trauma banget, sumpah. Terus dari itu setiap kali lihat orang makan nyale gitu kan, saya bilang, sampai dulu papu saya gitu ya, papu, saya bilang, sudah makan Putri Mandalika ya sebenarnya. Terus papu saya kayak nggak ngerti kan, enggak ini nyale, dia bilang kayak gitu. Sampai saya dari itu nggak mau lihat itu, udah pokoknya tertipu, sakit hati banget gitu kan. Tapi sampai akhirnya saya merasa kayak saya jenuh gitu kan baca buku yang science terus. Akhirnya saya coba baca buku yang itu Terelie yang apa namanya, lupa saya, Rindu. Iya, Rindu. Soalnya dulu itu ada teman saya yang cuman beli, terus dia taruh di atas mejanya sampai berdebu. Dan itu masih sama kertasnya gitu kan, sama plastiknya maksudnya. Saya bilang, boleh saya baca? Boleh, baca aja, dan gitu. Akhirnya saya baca, dan itu saya lap sampai debunya hilang. Dan saya baca gitu, dimana saya terkesan sangat tersentuh gitu, dimana perjalanan haji yang sangat banyak pengorbanan gitu ya. Dari naik kapal, terus kapalnya itu transit ke sana-sana. Yang tersentuhnya saya itu dimana dia pergi dengan keadaan sehat, tapi pulangnya dalam keadaan yang sudah tiada kayak gitu. Jadi saya merasa, ternyata buku fiksi itu nggak harus kayak Putri Mandalika itu, saya bilang kayak gitu. Ternyata ada lebih lagi, termasuk yang buku ini. Di hal itu saya mengubah perspektif saya bahwa buku fiksi itu nggak semuanya menipu, tapi membuat saya sadar dengan kehidupan yang lain kayak gitu. Itu saja dari saya. Ngomong-ngomong tentang Putri Mandalika nih, karena saya nggak besar dari sini, maksudnya saya nggak lahir sama besar di Lombok ya. Jadi saya, even nama saya ada baik di depannya, saya nggak lahir sama besar di sini. Jadi akhirnya ada sepupu saya, dia bilang, iya, dia ceritain tentang Putri Mandalika itu ke saya. Terus mau tahu nggak pertanyaan saya apa? Dari banyaknya hewan yang cantik-cantik di dunia ini, kenapa dia mau jadi cacing? Itu juga bener kan? Tapi dia bukan keinginannya dia nggak sih jadi cacing. Keinginan dia nggak? Kan dia terjun. Iya, dan emang dia mau jadi cacing. Terus yang aku dengar tentang Putri Mandalika tuh alasan dia jadi nyale itu, dia kayak biar tubuhnya dia itu bukan hanya dimiliki sama pangeran-pangeran itu, tapi untuk rakyatnya juga gitu. Kelas sih. Tapi kenapa nggak berubah jadi ikan aja? Iya kan, itu aku kayak mikir, aku sampai bilang nanya kayak gini ke adikku, maaf ya adikku. Kenapa dia, maksudnya ada kan ikan mas, ikan apa ke, atau mau jadi ikan pari gitu. Tapi kenapa milih jadi cacing gitu. Kayak itu sih yang bikin aku kayak agak gitu pas datang ke sini denger dongengnya Putri Mandalika gitu. Oke, selanjutnya apa sih buku yang bikin kalian tuh sadar gitu? Kayak kalau untuk aku sendiri nih, kebetulan aku sudah lagi membaca Lebih Putih Dariku, yaitu karyanya Dido Michelsin. Yes.
Jadi entah kenapa di Piranti itu saya merasa kayak dia mencerminkan saya ketika SMP. Entah kenapa ya, saya merasa seperti itu. Karena kayak Piranti ini dia tuh kayak seperti ingin bebas gitu digambarkannya. Dia seperti ingin bebas, even dia jadi selirnya para Belanda itu nggak apa-apa, asalkan dia bebas aja gitu. Dan saya merasa kok kayak saya dulu ya, karena kayak saya juga punya keinginan ingin sangat-sangat bebas guys. Jadi itu mencerminkan kalau saya gitu ketika saya SMP, karena dulu saya pas SMP itu saya merasa kebebasan itu ya bisa pergi ke sini, pergi ke sana gitu. Jadi saya tidak ada yang mengekang saya dan tidak ada aturan yang mengikat saya gitu. Jadi ketika saya melihat si Piranti ini saya agak mirroring sedikit gitu ketika saya pas SMP gitu. Itu sih. Dan saya juga pada saat itu saya belum mengerti gitu kayak gimana sih rasanya dewasa itu, karena kan masih peralihan gitu, masa peralihan gitu. Jadi saya belum mikir yang panjang-panjang banget pada saat itu, belum mikir panjang dan sangat-sangat pendek gitu. Jadi saya melihat si Piranti itu adalah saya gitu. Jadi pemikirannya sangat-sangat simpel. Saya pengen bebas, even saya jadi selir orang Belanda nggak apa-apa ya, asalkan saya bebas. Itu pemikirannya Piranti yang bikin saya kayak kayak saya dulu ya, tapi memang beda konteks gitu. Saya bukan mau jadi selir sih, tapi kebetulan ya relate tapi untuk konteks yang lain gitu, saya pengen bebas dan pergi kemanapun gitu. Kalau untuk Farhan dan Karabi sendiri nih, apa sih buku yang bikin aku tersadar gitu? Agak kan saya udah, sekarang Karabi duluan. Aduh apa? Oh iya. Kalau aku balik lagi yang tadi seperti saya jelaskan, awal mula lagi saya tentang buku itu dari baca buku Rindu itu. Nah, selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya saya beralih lagi ke Mariposa, ya itulah romance gitu kan. Saya merasa kayak pas baca itu saya pengen deh punya cowok yang seganteng ini, gue bilang gitu kan. Tapi kan itu fiksi ya. Terus habis itu masuk kuliah lagi, dari masuk kuliah saya berhenti lagi baca buku. Saya lebih banyak baca jurnal dan lain sebagainya. Akhirnya saya pas semester akhir itu mulai merasa jenuh lagi dengan buku-buku sains lain sebagainya. Saya pas ke perpus itu berusaha buat baca novel lagi gitu kan, baik non fiksi maupun fiksi. Itu dimana saya merasa jenuh. Kenapa sih saya nggak menemukan kenyamanan dalam baca buku gitu kan. Akhirnya salah satu cara saya adalah mencari lingkungannya, ya gitu kan. Kalau saya nggak bisa buat diri saya nyaman, ya maka akan saya cari lingkungan yang membuat saya nyaman dengan buku begitu. Dan akhirnya saya menemukan, gitu kan. Kita lah semua gitu. Ya gitu. Nah, buku pertama kali yang saya baca di sini itu adalah Dusty Snacker, karya WTD. Nah, itu saya baca, di mana buku itu sangat-sangat memberikan saya pelajaran, di mana saya dari kecil itu sangat struggle dengan komunikasi antar sahabat begitu. Gitu. Iya, 2 orang. Lupa siapa namanya, sama Messi Ang. Nah, di mana saya dari SMP, SMA dan sampai kuliah sendiri itu sering tertipu dan tersakiti oleh teman begitu. Nah, saya sangat bingung gimana sih cara untuk berkomunikasi dengan orang begitu ya. Padahal kita lihat kan temenan aja gitu kan. Ternyata di dalam buku itu mengajarkan kita pentingnya terus menjalin komunikasi begitu. Saya sangat belajar sekali, walaupun mereka itu terpisah oleh jarak yang jauh begitu ya, tapi mereka tetap berkomunikasi dengan dalam bentuk surat gitu, dan sampai mereka bikin website terus menceritakan kesehariannya. Dari hal itu saya sangat belajar, oh berarti temen itu nggak cuman kayak say hello kayak gitu kan, terus kita bagi cerita. Ternyata komunikasi yang setiap hari walaupun sebentar itu sangat mempererat hubungan begitu. Walaupun berjarak. Iya, walaupun berjarak. Saya tuh berpikir saya juga punya teman gitu kan
dia jauh jaraknya. Oh ya, walaupun beda udah beda jarak, nggak jauh sih. Saya di Mataram, dia di Lembar gitu kan. Jauh-jauh. Iya. Dan kalau dari rumah saya nggak jauh sih kalau Lembar ya. Iya kayak gitu. Jadinya dulunya saya di SMA sama dia tuh kayak nggak ada komunikasi, pas ketemu reuni dah ngomong gitu kan. Terus kuliah lagi kayak gitu, kita satu kampus, kita ya udah cerita-cerita gitu biasa. Tapi dari buku itu saya nggak mau merelakan orang lain lagi, saya bilang gitu. Dari kejadian ini, oke, saya akan berusaha untuk menjalin komunikasi walaupun dalam bentuk teks WA gitu. Kayak gitu. Mungkin berdua menikah. iya, tapi untungnya sih sama dia tuh cewek. Waduh, beda cerita kalau kayak gitu. Takut banget. Aduh, beda. Gitu mungkin Oke. dari saya sekarang Oke, kakak. gimana nih Farhan? Kamu Kalau saya yang buat sadar ya, kayaknya Fikri laut bercerita kalau saya. Tapi bukan lagi-lagi laut Ya. bercerita, guys. Tapi laut berceritanya bukan diisi laut bercerita itu saja, karena dari laut bercerita itu sejadinya mengenal karya-karyanya Lila dan lain-lain. Karena kan di sana dia banyak banget mention lagu, Mm-mm. terus novel-novel lain. Mm. Di laut bercerita juga lumayan berkesan Mhm. karena dia menceritakan tentang penculikan. Hei kamu muncul. Nah, menceritakan tentang penculikan dan ternyata saya tahu Kamisan dan apa sejarah-sejarah awalnya Kamisan itu apa dari sana. Mm-mm. Terus di sana juga dia di-mention ada Bumi Manusia. Terus saya beli dan saya baca sudah Mm. di sana. Terus berangkat dari laut bercerita itu, Mhm. jadinya saya baca Pulangnya Laila sama Alam juga, yang dimana Pulang sama Alam ini dia ceritain tentang tragedi 98 Mhm. yang itu loh presiden kali. Nah itu Mhm. tragedi yang tahun 98. Terus kenapa itu ngebuat saya sadar? Sebenarnya awalnya tuh saya malah ngerasa orang-orang yang demonstrasi itu kayak kan Kamisan tuh kayak dia masih berharap sesuatu kepada pemerintah kan. Iya. Pada dulu saya mikirnya itu kayak sia-sia gitu. Mm-mm. Karena di dalam cerita itu mereka malah bilang DPR itu atau DPRD adalah septic tank. Jadinya dia cuma menampung aja, enggak terlalu berguna gitu. Itu kata laut bercerita, bukan kata saya. Nanti kita bahas ini ya, guys. Bentar. Gitu dia bilang septic tank, dan saya juga merasa iya juga sih, apa gunanya demo kayak gitu. Pas saat itu demo Nggak apa-apa, kayak, ngomong aja. nggak terlalu berguna, sampai saya lumayan berdebat sama teman saya tuh. Karena kan dia mau ikut demo, ngapain kamu ikut demo, tidak berguna itu. Sampai akhirnya setelah membaca-baca novel yang tadi yang saya sebutkan itu, saya jadi tersadar. Oh. Sebenarnya ya demo itu lumayan dia berguna kalau skalanya besar Mm-mm. gitu. Dan dan orang-orang kayak saya yang dulu mikir demo itu tidak terlalu berguna, itu kayak bisa menghambat gitu. Jadinya sekarang kan di kontak saya tuh kayak banyak yang kayak menyuarakan demo. Itu keren tuh. Jadinya yang lain tuh kayak tahu dan aware. Jadinya semakin besar skalanya, semakin ramai, semakin panik, semakin tahan gitu kan. Iya. Kata di buku itu. Terus saya jadinya lumayan berkesan. Jadinya setelah membaca itu, saya menceritakan kepada teman-teman saya dan mereka baca. Jadinya sangat berkesan dan membuat saya sadar. Tadi saya tidur, saya sadar. Nah, gitu saya Enggar Karabi. Oke, jadi kita udah dengar nih tentang buku yang membuat kita ini sadar. Aku juga mau tanggepin nih tentang pertama dari Kak Rabi tentang teman. Jujur aku punya teman dan kita udah 13 tahun bareng. Wow. Kita bayangin kita temenan dari umur 7 tahun sampai sekarang. Jadi dan saya tuh bener-bener even kita nggak selalu ketemu, tapi saya memang tetap menjalin komunikasi sama dia. Karena emang dia yang paling lama sama saya, yang kayak ngerti saya gitu. Jadi kayak saya benar-benar pengen banget menjaga komunikasi sama teman saya itu. Even saya jarang banget ketemu sama dia gitu. Nah, untuk Farhan ini agak panjang ya. Kalau untuk Farhan, jujur saya adalah orang yang pemikirannya juga sama pada saat saya pertama kali masuk kuliah. Jadi saya nggak usah sebut ya, saya prodi apa, di universitas mana, nggak usah. Jadi intinya, saya pas PKKMB itu saya sudah didoktrin kalau demo itu
enggak enggak guna. Cuttingnya Enggar. Soalnya kalau lingkungan saya tuh emang kayak gitu. Jadi saya mikir, jadi bayangin ya awal semester 1 saya mau tahu nggak? Pemikiran saya tuh kayak gini, emang nggak guna sih orang-orang demo itu, yang ngapain? Kayak apa sih, kan kita bisa apa ya, berikan pendapat kita dengan cara yang lain, bukan hanya demo gitu. Tapi ketika saya makin semester saya makin naik dan saya mulai mengenal dunia luar gitu. Maksudnya bukan hanya di dunia di prodi saya itu aja. Ternyata demo tuh diperlukan gitu untuk kayak mengkritik pemerintah. Mungkin dulu Yang merasa kita juga, kalau kita merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah juga kita bakalan demo kan gitu. Dan memang kalau masanya banyak tuh memang lebih didengarkan nggak sih? Iya, kayak mention lagi yang ini. gas, Nggak apa-apa, nggak. gas. Kayak 98 kan, Ya. Krismon gitu. Terus banyak tapi memang 98 tuh emang menurut saya chaos sih, dan akhirnya bikin peristiwa-peristiwa yang lain kayak pemerkosaan masal 98 itu ada ya Pak, pemerkosaannya Katanya nggak fiktif ya Bapak, tolong ya Bapak. Bapak yang itu menteri apa sih dia? Nggak bercanda. Oh, Menteri Kebudayaan. Lepaskan Enggar. Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan itu sebenarnya ada. Itu sebenarnya ada Pak. Tapi ya Bapak tahu nggak sih kalau dulu tuh, dan saya baru baca ini dan saya baru kayak ngerti nggak sih. Jadi saya itu gabung sama komunitas yang perempuan juga, dan memang kita pernah bahas itu, dan saya baca dan saya nonton gitu loh redaksinya. Jadi ternyata orang-orang pada saat 98 tuh pemerkosaan itu tuh kayak saya kira ya udah diperkosa doang, ternyata lebih dari itu gitu. Dan jujur saya kan juga nulis kan tentang itu. Jadi itu tuh kayak saya nggak kuat melanjutin nulisnya karena emang menguras emosi gitu. Karena mereka tuh hanya diperkosa, bahkan ada yang nggak tahu nggak, botolnya dipecah, botol kaca dipecahin di vaginanya. Jadi gitu. Bahkan kayak saya merasa kalau demonstran pada saat 98 juga itu adalah kayak rasisme gitu. Jadi kayak itu sih yang bikin saya kayak emosional sekali. Jadi menurut saya kalau demo itu enggak penting, itu salah ya guys. Menurut saya demo itu harus dilakukan ketika kamu merasa pemerintahanmu sedang tidak baik-baik saja dan kamu merasa rakyat itu tidak adil gitu. Rakyat itu sedang diperlakukan tidak adil gitu oleh pemerintah. Ya. Mungkin demonya oke. Aksi radikalnya. Iya, aksi radikalnya yang memang tidak bisa gitu. Soalnya kan dari dulu kalau demo konotasinya selalu Radikal. Bakar, penjahat. Berusaha, iya. Aduh. Penculikan, ujungnya penculikan. Takut banget. Jangan dilanjut deh. Ya apa? Tapi di-cut ya. Ini no cut no edit. No cut no edit. Kita yang di-cut dan diedit. Nah, tapi kan udah banyak juga yang bahas sekarang. Di Karena podcast. kita jadi bahas tentang demo ya. Gak apa-apa lanjut. Karena emang menurut saya demo tuh bukan sesuatu hal yang yang harus yang kekerasan gitu. Karena ada juga sih demo yang kayak ya udah dia kayak orasi-orasi gitu. Tapi kalau masalahnya juga saya mau ngomong ini lagi. Masalahnya juga pemerintah itu menurut saya agak tutup telinga ya guys ya. Iya. Iya, yes. Itu agak tutup telinga gitu. Kayak gimana kita tidak memaksa untuk masuk ke DPR kalau pemerintahnya juga tidak keluar dan lain sebagainya. It's so kayak kita nih butuh juga keadilan juga gitu dari pemerintah gitu.
dan demo di Indonesia itu kayaknya yang lumayan parah gitu, karena di novel Pulang itu dia kan demo juga di Paris, cuman tidak separah di Indonesia, sampai dia diculik, sampai dia ditembak. Itu kan ada kan mahasiswa yang gugur juga orang, Iya. mahasiswa tersaksi kan. Iya. Itu termasuk pembungkaman nggak sih sebenarnya? Ya. Apakah kita juga akan mendapatkan Tidak, pembungkaman? tidak. Gitu. Apa? Dan kalau sekarang kan yang peristiwa 65 lumayan banyak sekarang dibahas. Iya. Sekarang kan kalau dulu sangat tabu dan tidak boleh. Dan penulis-penulisnya di Apa yang dibungkam ya? gradel. Ya, ya. Ya setelah podcast ini. Aduh takut banget. Gimana menurut Enggar sekarang Ya apa nih? tentang pemberedelan media-media massa? Menurut saya itu pembungkaman sih. Jujur saya agak kesal ya tentang kayak pemberedelan media dan lain sebagainya, karena ya buat apa gitu loh. Karena kenapa kita nggak boleh menyuarakan suatu kebenaran gitu kepada publik? Apakah kita kayak harus banget gitu seorang rakyat harus kayak bodoh gitu karena kayak diam-diam aja, kayak terima-terima aja pemerintah kasih kebijakan ini, ya udah selesai, that's it. Apakah kita nggak boleh gitu mengkritisi hal itu gitu? Menurut kamu gimana, Han? Tidak. Kalau dulu kayak gitu mungkin ya, kan karena komunikasinya masih via dari kayak surat-surat kabar. Kan kalau sekarang ada Twitter, Sosial jadi kita media lebih tahu. kencang. Dan apa enggak fun fact sih, tidak fun. Kan kalau apa? The fan. Ya, kalau di Indonesia ini kayak pejabat-pejabatnya itu dia pekerjaannya itu yang saya baca di podcastnya Ferry Irwandi, bukan saya sendiri yang ngomong. Di sana dia bilang pejabat itu emang kayak arus kas dan lain-lainnya tuh kayak tidak open source gitu. Ah iya. Masyarakat tidak tahu. Kalau dibandingin sama Amerika sangat beda. Kalau di Amerika tuh kayak kita tuh tahu pekerjaannya apa, uangnya di mana, gajinya di mana. Gitu. Mungkin Indonesia bisa berkaca ke negara sana. Oke, itu ya masukan untuk Indonesia. Betul. Bentar, sebagai moderator agak gini ya. Asam lambung. Makan. Ini dia. Ntar kalau kolaps Adin yang ganti. Bentar dulu. Ayo kita ngobrol dulu karena Aduh. Ya untuk Karabi sendiri nih, gimana sih tadi tentang udah kita bahas tentang demo dan sebagainya gitu, harus gimana? membaca laut bercerita. Ada di situ tuh. Iya. Banyak tuh. Kayaknya tugasku banyak banget itu belum sih. Oh iya. Di situ di Cantik Itu Luka juga tentang Iya cantik itu Iya. luka. Terus kayaknya harus baca juga kayak lebih putih dariku gitu. Itu tentu recommended Kak. Aku sangat-sangat Satu-satu rekomendasikan. Iya, satu-satu dulu. Oke, tolong di listnya. Bikin list. Oke. Nah, tadi kita udah bahas pemerintahan. Nah, sebaiknya kita tidak lanjut ya daripada podcast kita di ban ya. siapa yang Ben? Siapa ya yang ban? Aduh. Nah, tadi kita sudah bahas nih tentang pemerintahan, tentang buku kita yang membuat kita sadar. Dan sekarang kita mau aku mau nanya nih sama kalian, harapan kalian nih guys. Itu udah ke harapan. Oh iya. Oh, mau lanjut nih bahas tentang pemerintah. Harapan lebih baik. Kan udah baru berapa lama? Baru berapa menit tuh? Baru 2 menit. Oh. Masa? Iya, Oke. Masih lama. Harus sampai berapa menit? Kemarin kayak 1,5 jam. Iya. Iya. Iya, oke. Oke, yang tadi yang tentang refleksi cut ya, guys. Oke, kita masuk ke apa tadi? Explore bacaan kalian gitu. Kayak gimana sih kalian mengeksplor gitu bacaan kalian tuh gimana? Saya mulai dari Farhan dulu deh. Kayaknya dari saya terus ya. Jadi itu sebenarnya saya awal-awalnya itu membaca tuh kayak ya udah kan hiburan dulu. Karena saya tidak nonton TV. Jadinya saya suka dulu baca novel yang tebal karena dia tuh habisnya bisa berhari-hari. Jadi nggak perlu cari novel yang lain lagi. Dulu, sekarang sudah tidak terlalu. Nah di SMP tuh, pokoknya saya pas SMP sering banget saya nongkrong di perpus. Tiap hari saya nongkrong di perpus. Tapi pas keluar main kedua, karena pas keluar main kedua itu di SMP saya kan kita ada sholat zuhur bersama tuh. Sebelum sholat zuhur itulah kita nongkrong di sana, saya bertiga kayak sama teman saya.
itu kayak karena perpusnya itu kurang apa ya, kurang novel dan buku-buku seperti itu. Semoga sekarang udah ada. Saya sampai baca, saya ingat satu kisah surga dan neraka saya baca. Karena Masya tidak ada Allah. lagi yang dibaca, tidak ada. Menguatkan iman sekali bacaannya tuh. Karena kan misal besok nih saya balik lagi dan saya tuh sampai tidak meminjam buku pada saat itu karena takut besoknya tidak ada lagi yang dibaca karena dia sangat terbatas. Kebanyakan buku paket. Di SMP itu hampir setiap hari, terus di SMA juga sering banget saya nongkrong di perpus. Saya pernah bolos ke perpus. Ya saya kayak bolos tuh ke perpus saya sama teman saya. Dan di perpus SMA tuh lumayan lengkap, dia triliunnya banyak. Oh iya. Cuman kita tidak bahas triliun di sini karena ada yang tidak suka. Nah, bukan gitu. Nah, terus di SMA itu saya sering banget nongkrong di perpus lagi sampai kita pernah fotoan sama penjaga perpusnya. Anjay. Cuman sekarang beliau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Husnul khotimah. Itu dia baik banget tuh penjaga perpus. Karena saya beberapa kali pernah telat mengembalikan. Terus tanya, kena gimana nih dong telat? Oh nggak apa-apa. Santai, kalau kita udah beda umur berapa tahun gitu kan. Seperti bestie. Oh, sudah seperti bestie. Pas di SMA itu dan di SMA saya tidak terlalu banyak sih buku-bukunya. Ada buku tentang kayak perjalanan, kayak naik gunung gitu. Itu lumayan membuat saya tertarik naik gunung, jadinya saya beli Praktijk Jani. Terus Beneran? ya, Oh iya. kenapa enggak percaya? Kamu enggak percaya parah. Tapi jujur agak nggak percaya gitu. Aku percaya. Ada di IG saya. Oke. Nah, terus dari situ saya juga baca novelnya Firsa Besari karena pas itu saya lumayan mendengarkan lagunya dan teman-teman saya. Anjay. Ya, coba nyanyi kan. Enggak. Nah itu bukan. Nah pas di SMA belum terlalu explore. Saya cuman baca karena untuk hiburan juga pas SMA tuh karena kan pas itu COVID. Terus pas kuliah yang membuat saya tidak terlalu jarang membaca. Pokoknya jarang membaca pas kuliah karena laprak. Kurangi laprak please. Makanya Sekarang jangan udah masuk selesai. teknik. Oke. Berarti teknik itu jelek. Walaupun di teknik banyak semua. Iya. Walaupun di teknik semua banyak semua laporan iya. Iya. banyak kayak saya laprak kayak misalnya nih saya nulis laprak nih. Kayak dia ada noda bekas bocor tinta. Dibakar? Enggak dibakar. Harus ngulang. Oh, ini masih ada. Apanya? Oh, ngulang. Oh, kira Laporannya. katanya aku dibakar. Nabi Ibrahim. Sorry. Yang nonton, sorry. Itu. Masa? Iya. Saking jeleknya tulisanku. Ih, Oh, tulisan saya juga jelek. Tulisan cakar ayam. Oh, ya sama. Iya. Tapi padahal itu karya yang paling bagus menurut saya. Cuman kalau laprak tuh kayaknya menurut koas saya yang penting dia rapi gitu. Iya, Dan- isinya terserah. isinya terserah gitu. Enggak juga kadang ada yang dia protes karena katanya pemborosan kalimat, pemborosan kata. Apa sih kan kita ini bukan program pendidikan bahasa Indonesia. gitu. Laprak itu isinya hitung doang atau gimana? Enggak. Enggak, sih. kan laporan praktikum. Pertama kita praktikum nih. Hmm. Setelah kita praktikum kan ada laporan. Iya. Dan sebelum praktikum tuh ada dasar teori dulu, kamu tulis teorinya. Malah Dan tulis harus tangan di lagi. kertas HVS kosong. Gak relate masalahnya. Kertas HVS kosong. Maaf. Dan ada beberapa prodi yang dia boleh pakai double folio. Kan udah ada kertasnya Iya, tuh. iya. MIPA tuh. Sultan. Nah, itu dia boleh tuh pakai double folio. Terus dia boleh dicoret. Menurut saya itu bagus. Kenapa teknik nggak seperti itu? Oh, nggak boleh di tip X. Nggak boleh tuh. Udah saya bilang coretan sedikit aja tidak boleh. Tidak relate ya guys. Terus tahu marginnya harus Apa? fix. Empat, tiga, Iya, tiga. 3, 4. 4, 3, Dan itu sampai diperiksa tuh ada penggaris enggak? Kalau enggak sesuai penggarisnya harus ngulang lagi. Dan itu laprak pertamanya semester 2 segitu. Tulisan Itu tangan full. itu berapa halaman? Ratusan. Bayangin sudah segini itu. Gitu. Itu kalau ditaruh di lemari ya, terus kamu ambil terus jatuh kena kepalamu bisa pingsan kayak. Saking tebalnya. Itu sampai kalau Karabi dulu praktikumnya sampai semester berapa?
Dari semester 1 sampai semester 7. Oh, nggak muak tuh. Muak gitu nggak sih? Sini banget ya. Kayaknya itu muak banget nggak Iya, sih? muak. Karena kalian nulis tangan kan? Aku pernah diginiin sama katingku yang bilang kayak gini. Hmm. Kamu kuliah kok tulisanmu kayak gini banget, bilang kayak gitu. Gitu. Aku langsung kayak bilang kayak gini. Yang penting kan bisa dibaca, Kak. Aku bilang gitu. Iya, kamunya yang bisa baca, akunya enggak. Terus aku pikir, oh iya, kok bisa kayak gitu. Saya juga sering dibilang. Iya, sampai pada akhirnya Hmm. saya itu belajar nulis sampai tangan sini apa Iya, namanya? iya. Iya iya ya. Sampai dia bilang, Alat gitu dia. tapi sakit hatinya saya tuh kenapa laprak saya bisa diterima kalau tulisan saya bagus gitu. Oh, gitu. Kan tapi kan isinya aku pernah sampai debat, Tulisan Kak, yang saya penting ini. kan isinya, aku bilang kayak gitu. Sedangkan teman saya yang tulisannya bagus, tapi ada kayak laprak tulisannya sastra, sedangkan praktikumnya kita ilmiah gitu loh. Wah, Weh. siapa cuttingnya pada saat itu namanya? Semoga saya selalu kayak gitu. Nah terus habis itu sampai saya kayak mau jambak orang itu, tahu, sumpah. Sabar mbak, tidak ada kekerasan di sini. Iya, saking tidak adilnya begitu kan. Nah, Aku mikirnya ya elah keadilan di kita aja serasa Jangan kayak kan di gini. Indonesia, Iya. di kampus aja. Iya ada gitu, kayak gitu. Udah skip. Kayak gitu, jadinya saya sampai proteskan nilai saya kok kayak gini, Kak. Terus dia bilang tuh alasannya apa? Ya karena tulisan kamu jelek. Udah dari itu udah aku berhenti terus. Berhenti nulis. Enggak sih. enggak, aku bingung. Kan kalian ini, maksudnya aku nggak relate ya sama aku. Misalnya Jangan biar tahu aja. iya biar tahu aja. Jadi kayak kalian ini kan praktikum, nulis tangan kan. Iya. Itu kalau misalnya praktikum itu bentar, dia nggak bisa ditulis pakai kayak laptop ketik gitu. Tidak. Kenapa? Mana saya tahu. Saya sih maunya pakai laptop ya. Iya karena ada juga kan tulisan Tapi sekarang yang kayak cakar ayam gitu. Satu alasan yang saya tahu biar dia nggak asal copy paste kalau ngetik. Jadi kalau nulis itu kan kita tahu jadinya apa yang kita tulis, apa yang kita tahu, kayak gitu. Itu alasan pertama makanya diminta buat nulis tangan kayak gitu. Wis, tapi itu boros kertas nggak sih? Boros kertas, boros energi, boros semua. Karena kan diulang-ulang lagi. Tidak wahabi lingkungan serah. Lucunya ada yang bilang alasannya kayak gini, biar kita identik dengan dunia kuliah. Oh, Nah gitu. setebal ini kan kalian tulis tuh, setebal ini. kadang saya satu semester tuh 4 gitu, praktikumnya jadi 4. Gitu. Agak tercengang ya mendengar dua anak teknik ini. Karena Bukan. oh yang satunya MIPA ya? Jangan disebut merek. Ayo sebut. Saya udah disebut sama yang Enggak, ayo sebut. Ya nggak usah sebut merek. Anggap aja dua-duanya anak teknik. Lanjut. Kita teknik perminyakan. terus. Oh pertambangan, mau bahas lanjut pertambangan nih bang. Oh. Oh ayo bahas lanjut pertambangan. Masih seputar literasi. Iya. Iya, literasi. Tapi jujur aku pernah tahu ini penelitian di tambang. Beneran? Oh. Enggak, ini beneran beneran. Percaya. Saya ini aku di Lombok Utara, nggak usah kita sebut anunya ya. Iya ada, tapi tambang pasir dia. Dan saya kira tambang pasirnya kecil gitu loh. Ternyata pas saya masuk tambangnya gede banget. Dan di situ kita kayak melihat kayak konflik-konflik antara masyarakatnya lokalnya di sana sama kayak pemilik tambangnya. Terus kayak kita ternyata tambang itu merusak lingkungan sebegitunya ya guys. Karena jujur Tapi diizinin. tapi sebenarnya tambang itu tuh nggak ada surat izinnya guys. Yang aku penelitian itu nggak ada surat izinnya. Apa tuh nama pemiliknya? Aduh, jangan, dong saya ditangkap. Lanjut. Jadi, Ilegal berarti ya? Penambangan ilegal. aduh, Ada surat. serem banget in podcast. Mungkin. Terjadi. I cannot say it's illegal or not gitu. Tapi pokoknya aku dapat dari informasi. Jadi Oh, itu belum valid informasinya. informasinya itu dari Manajernya. ya terpercaya. Karena kita kan kita itu etnografi kan, kita dapetin informasi. Etnografi itu kayak kita membaur sama
orang-orang di sana gitu, kita mendapatkan informasinya. Jadi ternyata yang aku tahu tambang itu takut banget saya. Lanjut. Tambang itu tuh dia awalnya itu buat tanah. Aduh, tanah buat sawah gitu. Oh. Buat farmer gitu, tapi ternyata itu dibikin Biasanya jadi tuh dia kayak dia bayar dulu yang punya tanah, cuman bayarnya tuh low. ya Itu juga berarti di sana. Mungkin. I cannot say it's yes or not, tapi saya nggak pernah tanya itu karena dosen saya bilang kamu sudah cukup mendapatkan informasi, silakan balik. Karena kalau kamu semakin dalam kamu bakal bermasalah seperti ini. Jadi kan karena emang tambang ini emang ditutup-tutupin guys. Oh, seru nih pembahasannya. Tapi jujur nggak, ayo kita bahas lingkungan karena tambang itu jujur itu di sana tuh jadinya kalau jalan itu jadi gersang gitu. Iya. Gersang terus jadi ada sungai kan deket tambangnya itu. Tambangnya itu mau tau nggak sungainya itu jadi kering. Iya. Itu jadi Kita kayak bahas pertambangan di mana? Ayo kita bahas pertambangan di Raja Raja Ampat. Oke. Gimana tuh menurut Enggar dan jadi saya? Kok jadi kamu sih Iya, beneran? Saya tuh nanya aja tuh. Gimana tuh? Belum kita mau bahas dulu nih. Tadi niatnya mau explore buku ya. Dia mau explore buku. Malah kayak explore Kan tambang gitu. Tapi kayak Kalau lingkungan rusak, kan buku tidak bisa diproduksi. iya. Jadi masih Masih Nyerempet lah. merempet ya. Jadi jujur tambang itu menurut aku dia memang bikin dampak buruk untuk lingkungan. ya. Tapi tambangnya yang aku teliti ya guys. Oh, bukan Raja Ampat nih. Bentar dulu. Oh, iya. Soalnya masih nyerempet juga ya sana. Ada dulu. Tapi di sana menurut aku dia nggak terlalu bikin. Karena kalau dibilang ada local people yang kerja di sana, Ada. aku dengar dari pekerjanya itu nggak ada. Sama sekali? Iya, dia bilang, aduh takut banget saya tiba-tiba di geruduk. Pokoknya Kan mukamu di zoom. Nah, jadi dia bilangnya pokoknya orang-orang di sana itu dia pada males gitu. Maksudnya dia kayak ngomong itu memang untuk guyon ke saya Ya. sebagai mahasiswa yang sedang meneliti pada saat itu Oke. gitu. Saya nggak tahu dia asbun atau beneran pada saat itu gitu. Tapi saya percaya aja karena ya saya juga kumpulin datanya itu pakai wawancara gitu. Akhirnya saya melihat kayak kok lingkungannya gini ya, kok anunya Jadi gini. pekerjanya tuh dari mana dia? Kebanyakan? Dia tuh dari Lombok yang lain. Oh ya nanti disensor ya Lombok mana yang saya anu. Dia Pokoknya tuh Lombok. bagian sana. Iya bagian sananya. Mereka tuh bagian sana, yang pekerjanya bagian sana. Sangat. Gitu. Iya. Kalau dibilang orang desanya itu tuh nggak ada yang kerja di sana. Padahal itu tanahnya orang. Iya desa sana. Dan saya kayak kaget gitu kan mendengar lah. Kok Sampai nggak kuli-kulinya juga nggak ada. nggak ada karena memang yang dibutuhkan orang-orang yang pakai alat berat kan. Ya, Dan kayak besar berarti tambang. banget. Ya, jadi dia kayak dan aku lihat tambang itu besar banget kan. Iya. Dan ternyata itu masih bisa dibesarin lagi. Ah iya. Itu di pinggir laut. Enggak. Iya. Laut gitu. Jadi tempatnya itu dia itu kayak laut gitu dia di seberangnya. Depan anunya. Kayaknya pernah lewat deh rasanya. Jadi di dalam desa BTW tambang itu. Iya. Desa. Mm-mm. Ayo kita ke Raja Ampat. Ayo kita ke Raja Ampat. Saya nggak tahu ya pertambangan di Raja Enggak, Ampat. dia masih menyambung nih. Kan kalau lingkungan hancur, buku tidak Wujud apa? diproduksi. Tidak bisa diproduksi. Pohon juga kan, atau kan tadi dia bilang pasir. Yang maksudnya yang terdekat kita kan dibilangnya kayak gitu. Jangan. Jadi itu ada Adit. Oh ya. Clue, pantai Clue ya. Sebuah pantai, sebuah kru ya. Karena emang ya kalau menurut saya itu kayak ngerusak Tapi Pohon kayak dan membahas tambang ini menurut saya agak sensitif. enggak, lumayan dari temanya kan membaca buat sadar. Iya. Kalau tidak membaca buku-buku yang awalnya itu kayak saya tidak terlalu concern sama pertambang, kayak isu-isu lingkungan dan sosial, Betul-betul. kayak cuek aja. Iya.
Mm-mm. Ayo kita bahas. Ayo. Oke, kalau untuk saya pertambangan di Raja Ampat itu menurut gimana ya? Kalau dibilang Konyol. I cannot say it, konyol. Kocak. Aku boleh pakai Agak. masker kan? Udah dibilang podcast ini takutnya di ban. Menurut aku di Raja Ampat itu kalau nggak salah apa ya? Kalau untuk dibilang menguntungkan daerah sana, daerah Raja Ampat menurutku daerahnya tetap menjadi Dan itu termasuk tidak yang untung. iya berarti Tidak. tidak untung walaupun Maksudnya, kalau dia mau kan apa gunanya dia buat tambang cuan kan. iya Dan itu kalau dihitung-hitung tidak banyak. sangat tidak untung dia. Iya, sangat tidak untung karena kayak dia tetap menjadi daerah termiskin di Indonesia. Ya, betul. Dan di lautannya itu kan dia salah satu yang terbagus ya. Iya, Dia salah masuk satu UNESCO terbagus. itu. Heeh. Udah masuk UNESCO dan itu kayak dibilang tuh konyol Mm. karena kalau dia mau hitung-hitungan keuntungannya nih jauh banget tuh Iya, sama jauh banget. kalau dia gunain uang untuk investasi pertambangannya itu untuk dia konservasi lain dan apa untuk memperbesar pariwisatanya Mm-mm. Lebih untung. jauh banget. Lebih untung. Jadinya Iya. dia tidak bisa apa alasannya karena ekonomi Mm-mm. Iya. ya kocak. Itu ada 4 tambang ya, kalau nggak salah. Ada 4 tambang. Terus Terus dia kan diberi izin sama presiden siapa? Eh. Karabi. yang mana? Bukan. Kan katanya presidennya ini kan jadi pahlawan langsung diberhentikan. Nggak kesana kita ya. Nggak kesana. Oh ya. Kan katanya menterinya yang punya Tanggung jawab ya. tanggung jawab, terus tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan, serut pas udah rame tiba-tiba diberhentiin, di ban nih di podcast. Enggak sih, tapi itu kan udah tidak jadi rahasia umum juga. Iya, maksudnya itu semua sudah tahu gitu kalau memang seperti itu kan. Dan Iya. dan kayak biar apa? Membahas ini biar dia terus dilihat gitu ke arah sana. Iya, Nah, ke kan arah dengan hidup sana. ini sekarang Iya. Iya, ada pengalihan isunya dari film itu, film. Merah Putih One for All. Iya. Apakah itu pengalihan isu dengan grafik yang seperti itu? Banyak pengalihan isu. Kayaknya kita sudah lumayan ini ya. Iya. Agak jauh kembali lagi. Ya kembali lagi kita ke bacaan. Oke, kita kembali. Jadi kalau untuk buku saya sendiri, saya tuh biasa yang nge-explore-nya itu yaitu dari buku-buku romantis, terus ke yang agak sadis, terus kayak lanjut ke buku-bukunya Eka Kurniawan yang menurut saya kayaknya masuk ke saya. Even saya kalau baca bukunya agak kayak bikin emosi yang Karena iya, karena penulisannya gaya terima. kayak kepenulisannya dia. Dan menurut saya 3 buku saya lagi pernah baca bukunya Eka Kurniawan dan jujur saya 2 bukunya saya nggak berani habisin karena emang Itu dia kayak apa, lumayan vulgar gitu. dia karena vulgar dan Tidak terlalu disensor. banyak adegan yang disturbing juga dalam buku itu, kayak lelaki harimau sama Ada dia di seperti dendam rindu harus dituntaskan. Wih, lengkap banget ya di sini. Iya lagi. Lengkap banget ya di komunitas teman baca, ya datang. Ini bukunya. Iya. Lengkap. Jadi itu sih kayak bukunya Kak Kurniawan tuh emang disturbing, tapi entah kenapa saya lumayan suka sama gaya kepenulisannya dia yang benar-benar blak-blakan sekali gitu. Jadi kayak Tapi tidak untuk dibaca anak. iya, oh ya disclaimer ya guys yang masih merasa masih di bawah umur 16 tahun, jangan ya. Mending baca Terelia. 17 ya baca Terelia atau enggak apa ya yang recommended Iksaka Banu. Oke. Oke, silakan membaca yang Andre itu. Hirata. Iya. Kalau untuk Eka Kurniawan kayaknya apalagi kalian yang tidak terbiasa untuk kayak yang sadis-sadis gitu kayaknya bakalan kayak muntah gitu sih. Oh. Karena jujur bahkan di Cantik Itu Luka, spoiler dikit, Cantik Itu Luka dia tuh kayak besok ya. Ada yang mau Kita bahas. Stay tune. kita masih ada lagi sesi sama Cantik Itu Luka. Oke, spoiler dikit ya. Jadi Cantik Itu Luka tuh bener-bener tidak disensor kayak usus keluar dan lain sebagainya. Terus kayak yang pokoknya adegan-adegan yang seperti itu tuh tidak disensor sama sekali guys. Jadi Dan
itu menurut saya menjadi salah Ciri satu- khasnya ya, dia. Kalau dia misal ditutup-tutupin dan lain-lain, mungkin pesan yang dia ingin sampaikan dan Nggak ceritanya itu kesampaian. tidak terlalu berjalan Heeh. oke gitu kan. Iya. Dari sana tuh Karena kalau penulisannya kayak seperti di apa namanya? tahan-tahan. Ditahan-tahan, itu malah bunuh ciri khas dari penulisnya itu sendiri. Itu. Explore dari sana. Iya, explore dari Terus sana. dari ada lagi. Kalau untuk saya apa lagi ya? Saya nggak. Saya akhir-akhir ini suka baca jurnal politik ya, karena kebetulan saya masih jurusan saya tuh emang berhubungan sekali dengan politik. Jurusan Jadi HI. Langsung. Jadi kamu sebut jurusan saya. Kak nanti yang belum disebut. Jangan. ya, Aku sudah aman ini. karena saya udah Karabi dia gak ikut-ikutan. Iya. oke. Berarti kita yang di ban kita yang kena cancel culture setelah ini kan. Enggak, aman. Oh udah tadi Karabi teknik perminyakan kan itu. Iya tadi. Gue masih untung ya nyebut anu gue. Terus Terus itu sih jadi kayak berarti kamu baca Eka dari umur berapa? umur 19 sudah Oh, legal. Sama. Sudah legal dan buku pertama yang saya baca Eka adalah Lelaki Harimau. Dan kamu tahu saya baca buku Eka karena menurut saya bahasanya bagus sekali ya. Mau tahu nggak saya ngapain? Saya kayak bacanya gede-gede. Oh. Adegan-adegan diserbikit segedein. Di ruang keluarga. Jadi rumah saya tuh kayak kos-kosan guys. Oh. Jadi kayak saya di luarnya ngerti nggak sih tetangga aja bisa denger gitu. Wow. Karena emang Gimana pandangan orang yang dengar? nggak tahu sih kayaknya aneh ya. Karena emang menurut saya kayaknya kalau dibaca besar-besar. Karena saya tuh terlalu apa ya? Kayak saya selalu menghayati setiap tulisannya Eka Kurniawan. Oke, gitu. Oke, Lebih seru berarti baca besar-besar. iya kalian harus coba untuk. Ini apa sih? Aku pakai speaker masjid. Jangan jadi ketukan. Oh iya. Jangan. Next video ya. Berarti baca. Terus untuk Karabi belum. Karabi sendiri nih, gimana sih explore bukunya gitu? Nggak mesti sih dari Dari Iya. ilmiah juga nggak apa-apa. Iya sedikit aku kalau Kan misalkan baca buku bahasa Jepang. iya. Coba ngomong bahasa Jepang. Wah, coba. gak terlalu sih. Oh ya. Malu gue. Lanjut. Sorry. Kalau ekspornya buku, aku itu mulai kan juga namanya masih kecil kan, belajar otodidak jadinya nggak setahu itu aku mana lagi. Kamus itu kan kebanyakan isinya cuma kayak Ohio, arigato, gitu doang kan. Ohio. Oh ya, gitu kan. Nah, jadi saya kayak belum paham maksud penggunaannya gitu kan. Banzai Jokowi. Terus lanjut kan. Ini beneran di band podcast ini. Nah, habis itu aduh, ngeblank lupa apa. Habis itu pindah buku lagi, kebanyakan IPA IPS mulai dari belajar kayak sains, kayak proses-proses apalah reaksi-reaksi kayak gitu kan. Ya belajar basic aja gitu. Dan itu enjoy. Enjoy. Dan aku herannya tuh berlangsung lama gitu. Orang kan kayak nggak jauh beda deh, aku bandingin sama adikku yang sekarang baru kelas 5 SD. Diminta penyebelahan 50 tambah 25 aja, tau berapa? Dijawab 125. Weh, iya kan? Ada nggak fun fact apa yang Karabi temuin dari buku-buku sains yang didapat yang mungkin orang-orang Itu, aku. tidak tahu. Aku namanya juga anak kecil, aku kagetnya itu nama-nama anggota tubuh dari Manusia. ya, apalagi itu wanitaan sama itu daerah apa namanya laki-laki. Ya, Penis. iya. Aku bingung kan, dulu aku tuh paling cuman belajar tuh melempem aja kan, awas gitu kan. Nah tapi setelah aku melihat, namanya juga anak kecil kan main-main di sungai gitu kan, aku lihat. Setelah aku belajar itu, aku langsung nyebut, oh itu adalah bagian ini gitu loh. Jadinya ina-ina yang lihat itu ngerasa aku tuh anak Aneh. yang nggak baik. Aku dijudge, ih kamu nggak baik, kamu kotor gitu loh. Pikirannya Kamu jahat, kamu Enggak. kok sampai segitu. aku jijik sama kamu. Segitunya fun fact-nya. Padahal itu kan Itu kan belajar nama-nama anggota tubuh. Iya, tapi mungkin karena saya di umuran yang masih kayak gitu, Berarti langsung lingkungan. berpikir kayak gitu. Iya, padahal saya cuma nyebutin namanya doang kan.
Ini namanya ini, dan aku selalu penasaran akan hal kayak gimana rupanya makin gede, gimana gitu. Nah, itulah fun fact yang terus saya pikirin sampai sekarang gitu. Tapi mulai dari belajar itu sains itu saya bersyukurnya saya nggak asal langsung berpikir yang enggak gitu. Kan kalau yang tadi saya tahu kan anak-anak sekarang itu kalau nge-explore gitu ya belajar mereka dikasih edukasi gitu secara di YouTube ya, mulai dari organ-organ vital yang kayak gitu, mereka langsung berimajinasi yang enggak. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi gitu di generasi sekarang gitu? Bahkan sampai mereka tuh nge-explore yang enggak gitu. Ngerti enggak? Ah iya, I know. Jadi saya lihat kan anak SMP dia baru belajar kayak anggota tubuh, tapi mereka udah kesem-sem kayak nggak jelas gitu loh. Jadinya kok beda banget ya generasi ini, aku bilang. Padahal kan tujuan kita untuk memperkenalkan pelajaran gitu kan. Tapi yang mereka tangkap itu hal yang tidak baik gitu. Hanya karena situs-situs dewasa itu Betul. tidak di-ban sama pemerintah. Ayo dong ban. Oke. Nah, setelah itu Ya betul sih, betul. Situs judul nggak di-ban. ya Ayo ban. banyak banget, apalagi aplikasi banyak banget. Saya kagetnya bahkan mereka tuh banyak belajar hal-hal yang kayak gitu tuh dari aplikasi. Aku nggak tahu itu aplikasi apa. Itu kurangnya apa? Dilihat sama orang tua juga. Iya, kurang pengawasan orang tua juga kayak gitu. Jadinya beda jauh banget eksploran buku kita yang generasi sekarang sama generasi baru-baru ini kayak gitu. Jadinya saya bersyukur banget bapak saya itu mulai dari kecil saya itu udah ditanamkan buku-buku yang cara buat nggak pikiran kita nggak kayak gitu. Berarti membaca buku dari kecil penting berarti. Penting banget. Betul banget. Jangan lupa bahasa baca. Jepang. Coba sejepang dulu. Selanjutnya habis itu. Oke. Nah, tadi kita udah dengerin nih Kak Rabi, tapi sebenarnya untuk kayak kayak memperkenalkan anggota tubuh kita itu tuh sebenarnya itu biar kita tuh lebih aware sama pelecehan seksual juga, terus kayak kita mengenal gitu anggota tubuh kita. Tapi sekarang tuh, dan itu juga sebagai sexual education juga. Tapi orang-orang sekarang tuh merasa kalau sexual education yang berbau-bau seks itu adalah hal yang tabu. Itu sih yang susah memang banget diterima sama masyarakat kita, padahal itu tidak gitu. Oke, kita lanjut ya guys. Itu enggar. Oke, kita lanjut ya guys. Kita apa sih? Ada sesi tanya jawab nggak? Enggar. Ada dong, tapi nanti ya. Oh, ya. Udah nggak sabar kayaknya. Iya. Iya kayaknya 70 penonton sekarang nih. Oh ya, berapa? 100 penonton kita nih kayaknya nggak sabar ya. Tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab dulu nih guys, kita mau tanya nih ke Farhan, ke Kak Rabi. Ini gimana sih harapan kalian gitu untuk kedepannya gitu? Mungkin untuk bergabung di komunitas ini. Iya, atau kayak tentang bacaan kalian dan sebagainya gitu. Kak Rabi mau duluan? Boleh. Soalnya Farhan terus dari tadi. Iya, Farhan terus. Ayo lanjut aja. Ya kan. Harapan aku di mana aku berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Asik. Di mana dari teman-teman aku sangat terinspirasi untuk terus mulai membaca begitu. Sama-sama. Iya, sama-sama juga. Nah, di mana tadi juga udah banyak rekomendasi buku yang saya peroleh ya, mulai dari itu. Buat bercerita, catat. Iya, Lot bercerita, itu Cantik Luka, kemudian ini karya siapa namanya? Eka Kurniawan. Iya, Eka Kurniawan, itu akan saya baca. Harapan saya semoga gampang aja sih, sehat selalu biar kita tetap bisa baca gitu. Oke. Kalau kita sakit kan ya gimana kita baca, merem aja cuma bisa kita gitu. Mungkin itu aja. Oke, untuk Farhan sendiri nih. Biar cepet ke Farhan. Oh gitu ya. Biar cepat. Kayaknya Farhan tumbal di sini. Ayo. Tapi sensor Pak. Kalau harapannya di berkomunitas ini ya, Hmm? kan saya dulu seringnya baca sendiri gitu. Iya. Jadi semua yang saya dapat dan opini itu kayak dari diri saya sendiri. Kalau di sini bisa dibantah dan lain-lain. Ah ya. Jadi saya lower your ego. Gitu. Control your ego. Jadinya tidak terlalu egois jadinya. Kayak misalnya walaupun kita tidak setuju misalnya pendapat mereka, cuman kayak harus menghargai karena mereka sudah berpendapat. Oke. Jadi asik banget di komunitas ini. Iya ya. Tidak ada komunitas yang lebih asik, nggak ada sih. Oke, untuk kalau harapan saya
untuk pribadi diri saya sendiri dulu ya, kayak saya bisa lebih kayak gemar lagi membaca buku gitu, karena buku itu adalah jendela ilmu gitu. Terus untuk harapan saya untuk komunitas ini semoga makin apa ya, makin berkembang gitu, dan bisa kayak nyebarin kayak gimana sih semangat untuk membaca buku kita kepada anak-anak muda. Oke, sekarang Buku berarti bukan komik ya? ya buku. Iya, komik juga buku. Mana yang Jangan gitu dong. Mancing sekali. Tapi banyak sih komik yang bagus. Betul. Ya, Betul. Jujur. dapat jabatan. Iya. Saya soalnya jarang membaca komik, guys. Iya. Di sini ada komik bagus petinju. Oh iya, itu guys, kita promoin ada komik bagus di komunitas teman baca, yaitu Petinju. Oke, sepertinya kita sudah yapping banyak banget ya. Komik. Jadi kita bakalan masuk ke sesi yang ditunggu oleh 100 penonton kita di dalam Tanya jawab. ini tanya jawab. Apakah ada yang bertanya, guys? Tanya aja nggak dijawab. Oh, banyak. Saya. Oh, boleh. Tiga saja ya, guys. 3 saja. Durasi sampai sore. Durasi sampai jam 3. Enggak usah. Durasi. Kenalin dulu namanya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin. Saya ingin bertanya kepada ketiga pembicara yang hari ini, bukan bikin podcast ya. Dilihat dari bacaan-bacaannya teman-teman yang tadi sudah banyak diceritakan gitu ya. Teman-teman udah baca banyak gitu, baca kan ada yang sama yang baca Terelie juga, ada yang Laut Bercerita juga. Saya pernah baca buku itu dan enggak saya tidak secengeng itu. Jadi ini dari banyaknya buku-buku itu saya ingin bertanya ya kepada kalian bertiga gitu. Adakah suatu kalimat atau quotes dari buku itu yang seperti tema itu membuat kalian sadar atau membuat kalian tergugah gitu, yang kalian ingat sampai sekarang, sekalipun bukunya itu kalian baca pas masih kelas 3 SD, kelas berapa SMP gitu. Pas sudah kerja. Pilih satu aja yang ada di memori dan ceritakan di buku apa gitu, biar kan untuk nambah list bacaan kan. Tadi Kak Rabi udah nambah list, saya juga pengen gitu. Wah, jadi mungkin saya nggak pernah. Punya apa nanti? Pertanyaan selanjutnya. Pagi, siang, oke. Perkenalkan, saya Ismi. Saya mau nanya, maaf ya karena kemungkinan saya terlambat tadi, jadinya dapatnya di tengah-tengah. Tapi tadi disinggung masalah alat reproduksi kan? Ya. Iya kan? Iya. Oh, Iya kan? Iya. Oke, sorry. Terus ingat, Kak Rabi yang bahas itu Ya. bingung sendiri tadi, makanya. Nggak denger, maaf. Oh, sorry. Oke, saya lanjut dulu. Waktu SMP saya pernah diminta gambar alat reproduksi cewek cowok. Terus jujur pas saya diminta gambar itu, saya kayak ragu gitu loh buat gambar. Takut karena kan memang waktu itu di zaman itu sekitar tahun 2016-an kalau nggak salah. Itu tuh 2016 2017. Di situ kan mungkin bisa dibilang masih tabu akan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya minta mungkin kalau mau dari teman-teman bertiga atau salah satu dari teman-teman mungkin bisa kasih statement kalau semisalkan pengetahuan atau wawasan tentang hal-hal yang seperti itu dibutuhkan di zaman sekarang. Karena kan angka pelecehan itu tinggi banget sekarang, nggak kayak mungkin tahun-tahun yang lalu di tahun sekitar yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman itu memang seharusnya tidak ada, mungkin bisa juga disampaikan kalau statement sex education itu perlu atau enggak gitu. Itu aja, terima kasih. Kelas. Siapa lagi? Saya Sudah ditutup. Belum. ada 90 lagi. Nggak apa-apa kalau mau nanya. Oke. Oh, ngatur ya. Selamat siang teman-teman.
Perkenalkan saya Aura. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian yang di depan ini, berdasarkan cerita teman-teman tadi itu kan buku itu kayak selalu ada ya di hidup mereka gitu kan tadi. Entah bagaimanapun dinamikanya, entah mereka sedang suka-sukanya atau mungkin kadang juga nggak baca buku gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu berkaitan dengan itu adalah setelah kalian simpulkan dari cerita kalian tadi itu, apa sih sebenarnya peran buku dalam hidup kalian itu seperti apa, dan ceritakan. Terima kasih. Nih, Duluan Bang Ded duluan. Banyak ya. Kalau aku sederhana banget sih. Mungkin di bagian akhir bisa diceritakan sekilas saja. Gimana sih ceritanya kalian bisa masuk di teman baca? There's so many question, Oke, kalau saya singkat aja ya. Paham. Bagaimana cara mengontrol ego? Enggak dong. Oke. Tadi Saya bantu Ismi kemarin. saya masih masih bingung terkait Kenapa bingung? demo-demo gitu. Oh, oke. Nah, kalau kalian kan setuju adanya demo ya. Nah, kalau saya tuh masih belum setuju. Kenapa belum setuju? Karena saya melihat di masyarakat itu rata-rata orang pendemo itu, terutama mahasiswa itu nggak tahu gitu apa yang sedang dia suarakan. Oke. Nah, itu gimana tanggapan kalian? Yang seharusnya kan kalau dia ikut demo seharusnya dia tahu apa yang dia suarakan. Iya. Nah, kan faktanya banyak mahasiswa atau orang-orang pendemo itu nggak tahu apa yang sedang dia demokan atau apa yang sedang dia suarakan. Terima kasih. Oh sudah. Oh, sudah. Berapa pertanyaan Tuhan? 5. Oke, 5 pertanyaan. Mau Dia. Oh ya, mau dilihat dulu. Oke. Sudah kembali tulisan saya. Oke, agak tegak bersambung ya. Oke. Quotes, yang pertama itu quotes. Oh, jadi Yang berkesan. Quote dari setiap buku. pertanyaan dari tutor kita emang agak tutor kita. Tolong. Jadi pertanyaannya itu, adakah suatu quote yang membuat sadar dalam buku itu? Kalau mungkin untuk Karabi sendiri Siapa yang mungkin duluan? ya, mulai dari Karabi. Di buku quote yang pertama di buku yang kemarin saya baca, The Dusty Snaker, itu yang bilang gini, hubungan itu tidak akan secara instan terjadi jika tidak termakan oleh waktu yang lama. Asik. Nah, jadinya maksudnya itu kan, jadinya hubungan itu hubungan yang baik, hubungan yang kita impikan itu enggak seinstan itu yang kita bisa inginkan gitu, pasti akan lama terjadi. Jadinya dibutuhkan kesabaran ekstra gitu untuk menjalin sebuah hubungan. Selain itu, ada juga buku yang kemarin yang saya baca baru akhir ini, di mana dia itu bilang kayak gini, saya berkeinginan untuk membahagiakan orang lain, tapi orang lain itu tidak tahu apa maksud saya, sehingga saya kecewa dengan hal itu. Berarti saya penipu untuk orang itu gitu. Jadinya kita tuh niatnya baik nih, tapi ternyata niat baik itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan di orang itu. Jadi kita kecewa sama orang itu. Jadi apalah maksud niat baik kita itu, sama halnya kita jadi penipu untuk diri kita sendiri dan orang lain kayak gitu. Itu dari buku yang kemarin, kisah kuis di nama Tuhan di balik. Yang itu. Oke. Lalu untuk Farhan sendiri. Saya masih agak lupa. Enggar duluan mungkin quotes. Saya juga jujur agak lupa ya. Oke. Saya ada cuman masih agak ingat-ingat dulu. Bentar. Ini bukan quotes sih sebenarnya. Tapi emang apa ya? Yang bikin saya amazed aja gitu. Ya. Itu beneran pas saya baca lebih putih dariku gitu, tentang kayak gimana para piranti yang kayak mendamba-dambakan sebuah kebebasan dunia luar di luar keraton gitu. Itu sih yang bikin saya kayak ngingat banget kayak gimana sih kayak kesadaran saya ketika saya dewasa dengan saya kayak pas remaja tuh kayak gimana gitu, pas
Itu ternyata pemikirannya tuh kayak sesimpel itu gitu, kebebasan. Itu aja sih kalau saya. Kalau untuk Farhan sendiri gimana? Ya, freedom. Saya itu bukan quote sih, cuman ada kutipan gitu di buku nama Ko Alamnya Leila. Dia tuh dibilang di sini, kata gurunya, pencatatan sejarah negeri kita ini sangat buruk. Jadi kita digenggam penguasa dan mereka yang menentukan arah sejarah Indonesia sesuai kepentingan mereka. Kayak dia memelihara kekuatan dan kekuasaan gitu. Jadi di sini konteksnya itu dia tuh murid-murid sekolah itu dia disuruh nyatat aja setiap hari. Karena kan sejarah itu dia bisa dimutakhirkan kan, kayak sekarang nih. Jadinya jadinya nanti mungkin hasil dari kita mencatat itu dan kesaksian kita di masa depan bisa berguna lagi gitu. Karena kan sejauh ini pencatatan sejarah di negara kita sangat buruk gitu. Iya, apalagi ada revisi sejarah ya guys. Pemutakhiran. Iya, pemutakhiran Revisi dia di Iya. ya. Takut banget kan? Santai. Ke pertanyaan selanjutnya nih, Kedua. ketiga. Udah dulu. Rem lambung guys. Oke. Pertanyaan kedua. Statement tentang sexual education dari Mungkin Karabi dulu ya kali ya. oh ya. Oh, aku lagi nih. Oh, aku dulu. Oh, aku aja deh biar cepat. Aku penting, sangat penting menurut aku. Karena kenapa? Kalau enggak disadarkan dengan pendidikan seks itu, maka nantinya akan tumbuh dengan hal yang tidak baik. Contohnya, misalkan mereka menstruasi, mungkin contohnya kalau di cewek itu nanti dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin banyak yang dulu bilang kalau mens itu adalah musibah. Ingat nggak sih? Iya. Apalagi di desa-desa ibu-ibu itu padahal apalagi sampai ada yang berpikiran bahwa anak yang berusia 10 tahun, 11 tahun dan langsung mens itu dianggap aib bagi keluarganya. Iya. Oh, saya aib gitu. Enggak, itu iya ibu-ibu dulu. Kalau sekarang kan beda. Nah, jadinya menurut saya itu apakah itu akan terus-terusan terjadi? Mungkin itu bisa jadi dasar bahwa pentingnya pendidikan dini dalam bentuk yang itu pengenalan organ vital dan lain sebagainya, sehingga mereka itu tumbuh dengan pikiran yang terbuka, bukan yang tabu seperti orang tuanya yang dulu-dulu begitu. Saya nih, kalau statement saya tuh setuju banget saya sama Kak Rabi, dan kalau bisa tuh dari keluarga gitu. Soalnya saya tuh tumbuh di keluarga yang tidak menceritakan, kayak tidak memberikan sex education. Jadinya saya tahu-tahu sendiri. Dan ya kan kayak tahu-tahu sendiri dari sosmed dan lain-lain. Cuman kan sosmed sangat tidak dikontrol gitu. Kenapa seperti itu? Saya dulu kalau misalnya ngomongin kayak tentang mimpi basah lah misalnya ke orang tua saya dan keluarga, kayak masih malu gitu. Karena di saudara saya juga nggak ada yang bahas itu. Nanti kamu Karena mau dari cari tahu lingkungan. sendiri tentang mimpi basahmu gitu. Iya, karena pernah saya baca buku juga ada tentang itu. Jadi dia tahu buku, tahu dari sosmed dan lain-lain. Jadinya itu yang ngebuat kita, kan kalau kita nyari tahu sendiri kan anak kecil ya, masih belum bisa berpikir dengan baik. Jadinya mungkin bisa lebih diwajarkan di keluarga karena kayak negara-negara yang barat kan. Iya. Dan aku juga jujur sex education tuh benar-benar penting ya untuk kita mengenal tubuh kita itu seperti apa, karena kayak sorry. karena ketika biar kamu tuh kita tuh nggak tahu dari, maaf ya agak kasar, dari film bokep aja gitu loh, karena sekarang Film anak biru. iya film biru ini porn video. Jadi kayak anak-anak sekarang tuh biar dia kenal tentang itu tuh mereka tuh carinya itu di film biru gitu. Jadi itu tuh kayak bukannya apa ya, mengedukasi mereka, itu malahan bikin mereka ke arah yang salah. Iya, jadi kayak mereka jadinya penasaran gitu. Dan pada saat SMP tuh saya juga kayak gitu. Jadi kayak kita tuh sambilan belajar organ reproduksi, ini jangan dicontoh ya, ini masalahnya lagi SMP, teman saya bawa video itu, jadi kan kita lagi, terus tau gak dia bilang apa, iya kita lagi belajar organ reproduksi, jadi terus dia kasih lihat video orang gitu, anjing gitu. Ya. Pas itu ada lewat anjing gitu. Terus kayak jadi kayak yang
sebaiknya kita tuh harus kenal tubuh kita. Itu kayak organ vital itu apa namanya, dari diri kita sendiri gitu. Dia kayak kita kenal dulu diri kita gitu. Siapa Kelamin namamu? kita, kelamin kita apa gitu. Terus untuk kamu nanya apakah itu tabu atau tidak kan di masyarakat kita kan? Itu kamu nanya. Itu sebenarnya memang tabu, tapi memang kita harus menormalisasikan untuk kita mengenal gitu organ reproduksi kita sendiri, terutama sex education. Karena kalau kita itu aku bilang, kalau kita belajarnya dari film biru itu tuh bukannya malah mengedukasi kalian, malah menjerumuskan kalian gitu. Jadi Gitu. generasi kita dan generasi sekarang menurut saya harus melawan dan Iya. bukan sih. Kayak Kalau generasi kita kayak menormalkan sex education, ini tidak tabu lagi. Iya, Kita tidak kayak tabu melawan lagi. Generasi sebelumnya gitu yang masih konservatif. gitu, iya betul banget. Karena apa ya, itu sangat-sangat penting sih untuk saya, menurut saya sex education sendiri. gitu. Maaf. Itu. Apa pertanyaan ketiga? Dikasih. Iya, peran pertanyaan buku. Ya, pertanyaan dari Kak Aura. Apa peran buku dalam hidup? Wah, Hidup kita bertiga. iya, masa hidupnya TV. Oke, kalau untuk saya peran buku tuh lumayan penting ya. Karena saya kayak sometimes saya juga belajar juga dari buku. Terus saya apa namanya, mengubah cara berpikir saya itu juga dari buku. Itu sih menurut saya pengaruh buku untuk kehidupan saya itu. Kalau untuk Farhan dan Karabi sendiri, Siapa duluan? Kalau peran buku, karena tadi saya mention buku-bukunya Laila yang kamu fans berkesan bagi Laila saya. banget ya. Iya. Nah ya Laila, Bu tolong Laila, ini Bu biggest Laila, fan-nya. Bu Laila. Sopan kan? Ya, untuk Bu Lela ini biggest fan-nya banget. Kalau ayo Bu, Saya udah punya datang ke komunitas teman baca. Dia mau minta tanda tangan soalnya. Oke, terus lanjut nih. Kenapa itu menurut saya berperan ya? Karena kan saya awalnya yang cuma baca buku sebagai hiburan dan menganggap semua yang isi buku tuh kayak masih biasa aja. Dan jadinya gara-gara sama membaca cerita pulang, terus saya jadinya baca bukunya Pram. Itu jadinya dia berperan membuat lebih kritis lagi. Karena mungkin awalnya kita tuh diperlakukan tidak adil misalnya sama pemerintah atau siapapun itu. Cuman karena kita tidak tahu diperlakukan tidak adil, jadi kita kayak merasa biasa aja. Iya. Jadinya setelah membaca buku-buku itu, saya jadi menimbulkan banyak pertanyaan dan jadi lebih kritis lagi. Dan jadinya saya mengajak teman-teman saya untuk membaca, dan mereka mau. Dan jadinya banyak yang berpikir kritis lagi. Mantap. Karabi sekarang. Karabi lagi. Kalau aku simple gini, aku kalau peran buku itu aku merasa diriku keren. Diriku keren aja. Iya, jadi gimana? Keren banget. Simpelnya kalau aku lihat misalkan temanku, contohnya dulu teman-temanku pada pergi ke museum jalan-jalan, sedangkan aku enggak. Tapi aku enggak berkecil hati kalau misalkan salah satu solusinya tuh ke sana jalan-jalan. Aku baca buku sejarah museum yang di sini dan aku tahu segalanya. Mereka foto kan gitu, oh ini aku tahu ini, aku bilang Jadi jadinya. masa kerennya tuh di diri sendiri Iya aja. sih, sekeren diriku sendiri. Tapi itu merasa kayak sebuah wow gitu. Teman-teman saya ngeluarin duit buat ke sana, bayar transportasi ke sana. Namanya juga zaman dahulu gitu ya, masa SD itu jauh. Mereka tuh cuman bisa ngelihat tapi nggak baca, sedangkan aku bisa menguasai apa yang ada di sana gitu. Jadi mereka yang nunjukin, kemarin aku kesini lihat nih ada foto ini, patung ini. Aku udah tahu kan. Iya, aku udah tahu apa itu patungnya dengan cara aku membaca. Sehingga Sejarahnya juga. iya, dan aku dari itu merasa wah aku keren, ternyata buku itu sepenting itu ya, aku bisa menguasai apa yang temen aku kerjakan gitu tanpa mereka paham apa sih yang mereka kerjakan, sedangkan aku sendiri paham gitu. Jadi sampai sekarang aku merasa keren kalau temanku itu udah kesini tapi aku tahu dia kesini gitu. Jadinya selain pikiran kita juga jadi kritis, aku juga merasa aku bisa penuh dengan ilmu gitu di otak aku gitu dengan akan buku ini gitu. Tanpa buku mungkin kita buta atau gelap gitu kan. Nggak kelihatan ya. Iya, gelap gitu. Sorry ya. Oke, itu Kok saya apa ya? Buku yang gimana sih buku itu Ya. membuat kita sadar Perannya. gitu. Perannya. Terus pertanyaan keempat. dari Bang Dek, Iya, ceritakan bagaimana bisa masuk Ke teman komunitas teman Iya. baca. Bentar, telan dulu makanan ya. Ini dulu yang demo.
Oh ya udah. yang panas-panas. Oh ya, berat dulu. Tanggapan kita tentang pendemo yang tidak tahu konteks. Saya duluan nih. Ayo udah deh saya duluan. Ya udah. Tadi Bentar. Oke. Kocak. Makasih atas pertanyaannya. Gimana ya saya mendakapinya? Ini udah bisa menanggapinya kayak gini aja. Sebenarnya kalau kita mendemo, untuk saya pribadi, saya harus baca-baca dulu. Kita tuh harus baca-baca dulu apa sih sebenarnya masalahnya, kayak Indonesia gelap. Kita harus tahu dulu kenapa kita mendemo Indonesia gelap gitu. ada yang bilang Ya Indonesia terang gitu. Jadi kita harus tahu konteks dulu. Tapi benar kata kamu juga Hen, kalau sometimes demo itu ada orang yang nggak tahu konteksnya gitu. Dan saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang itu bisa turun ke jalan padahal dia nggak tahu konteksnya, entah itu dia FOMO atau gimana. Karena jujur demo tuh bukan hanya untuk FOMO-FOMOan menurut saya, tapi cara kita gimana sih mengkritik pemerintah tapi dengan masa yang sangat-sangat banyak gitu. Itu sih cara kita mengeluarkan pendapat kita ke masyarakat gitu. Tapi dengan masa yang banyak. Tapi sebenarnya kalau demo tuh kalau untuk FOMO-FOMOan untuk saya kayaknya jangan deh menurut saya, karena kalau kalian nggak tahu konteksnya, kalian nggak tahu kenapa kalian turun, itu tuh bakalan susah gitu. Itu sih memang ada beberapa orang yang kayak gitu. Jadi untuk kalian yang biasanya yang suka demo, sebaiknya kalau kalian mau demo cari dulu konteks apa sih yang kalian mau demokan gitu. Apa sih yang darurat gitu di negara ini. Gitu sih kalau untuk saya. Kalau untuk Farhan sendiri. Kalau saya lumayan berbeda dari Enggar. Karena kemarin dia sempat rame juga kayak di Twitter gitu kan, Jeffrey Nicole turun ya. Iya. Demo. Cuman dia ditanya-tanya sama orang, emang kamu tahu ini tentang apa? Terus kayak RUU-nya mana gitu, undang-undangnya apa? Cuman itu lumayan kontroversi itu. Iya, Cuman bagi saya, kenapa orang-orang turun di demo itu? Karena emang di negara itu benar-benar sedarurat itu. Maksudnya kalau tidak darurat, tidak mungkin mereka turun ke jalan. Jadi saya ngelihatnya orang yang demo turun ke jalan itu karena walaupun dia FOMO ya, karena mungkin ada dari dirinya yang menganggap ini tuh sudah keterlaluan gitu di pemerintahan dan lain-lain. Mungkin saya sama mikirnya kayak orang FOMO baca buku. Saya tuh kalau misalnya ada orang yang baca buku kayak buku Eterlia dan lain-lain, walaupun dia FOMO tuh, keren banget saya ngelihatnya. Dan kalaupun kayak tadi lumayan mirip sama statement saya itu, semakin banyak orang yang demo yang turun ke jalan, jadinya dia bakal bisa ngasih impact semakin besar gitu. Jadi kalau bayangin kalau orang demo ke DPR RI cuman 10 orang, tapi 10 orang ini dia tahu konteks dan undang-undangnya, tetap tidak bakal didengar walaupun kayak tidak ada kekuatannya. Sedangkan kalau dia demo semakin besar kayak aliran air laut gitu, yang penting dia tidak radikal sih menurut saya. Tapi menurut saya juga kalau untuk pergi demo kita tuh harus ngedukasi juga nggak sih masanya menurut saya ya, karena jujur ketika kita misalnya kita bawa masa gitu, misalnya dari univ apa gitu, kita bawa masa, tapi kita juga tuh kayak harusnya ada yang ngedukasi gitu. Ada briefingnya. Ada briefingnya. Kalau Unram ada konsol itu. Jadi itu sih lebih ke gimana kita kayak briefingnya ke mereka, ini loh masalahnya kenapa kita mau demo, even mereka datang FOMO doang tapi kayak kalau dia memang masih ada kesadaran gitu, kayak masih mau jadi tanggapan kita pendemo yang nggak tahu konteks. Mungkin kita tuh kan tahu lebih dia, ke mungkin dia tidak edukasi tahu dan kita tuh tidak menghakimi gitu. Iya, tidak kamu sini kalau kamu nggak tahu apa. Iya sih, kayak ngejelasin gitu ke mereka, lebih ke edukasi mereka tuh kayak gimana gitu, sharing informasi. Iya, sharing information aja sih. Kalau Kak Abi, Aku juga setuju dengan apa yang kalian sampaikan, tapi menurut aku mikirnya gini, kalau misalkan mereka datang ke demo dengan tanpa paham apa yang mereka demokan gitu, mungkinkah orang-orang itu yang menimbulkan aksi yang tidak baik? I cannot say itu mereka atau gimana ya, Soalnya kan karena jujur jadi kan mereka ikut harus aja. iya. Dia lihat dia ricuh, dia ikut ricuh gitu kan. Mungkin edukasi itu Iya, edukasi tentang demo itu kayak gimana?
Selain itu juga aku tangkap berita gitu ya. Mungkin aku pernah lihat di TV atau di IG ada bahkan pendemo yang dibayar. Iya ada. Dibayar sama as. Tapi kenapa Asing. kayak gitu ya? Karena itu kakak tahu buzzer enggak? Nah itu mereka tuh kayak gitu, dia itu kayak mendukung satu pihak lain gitu. Nggak usah gitu deh. jadi mereka itu kayak dibayar untuk kayak ini loh yang saya bela gitu. Karena emang itu dah kayak itu yang saya bilang kayak masa tuh emang sangat-sangat dibutuhkan gitu ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu gitu. Dan kayaknya kalau masanya tidak sebesar itu pas tahun 98 Iya, mungkin tidak kayaknya bisa runtuh dia. iya. Rezim. Beliau yang 32 tahun itu. Ya. Heeh. Jadi penting kan masa. Iya, masa itu. Itu sih kalau untuk saya, menurut saya itu kayak lebih ke edukasi gitu, atau misalnya kayak di kampus kita Underarm, Ya. UGM. Jadi kita itu kayak ada namanya konsolidasi ya. Ya. Iya itu kayak kita dikasih tahu gitu loh kalau ini loh yang kita mau sampaikan ke pemerintah gitu. Jadi walaupun kita tahu mungkin dia tidak tahu konteksnya, Mm-mm. kita tuh jangan menghakimi Iya. dan kayak nyuruh mereka pulang. Mungkin bisa di sharing informasi. Sharing informasinya. Itu sih menurut kita tercerahkan, Hen. Ya jadi bukan berarti demo itu tidak baik ya, Hen. Baik. Yang terakhir dari Bang Ded nih. Ayo. Ayo siapa? Karabi duluan deh kalau kayak Silakan. gitu. Silahkan. Apa bisa? Aku balik lagi ceritaku yang kemarin yang ingin menemukan lingkungan. Baca. Iya betul. Jadinya aku memilih komunitas ini untuk menjadi teman baca aku gitu, agar aku nyaman kembali dengan buku gitu. Kebetulan nama komunitasnya teman baca. Iya teman baca lagi waktu itu nggak sengaja scroll IG, terus aku lihat yang book party itu yang diadakan di UIN. Setelah itu ngetek pokoknya ada ngetek suatu komunitas baca juga, terus aku lihat konten yang di sini juga muncul gitu kan. Terus aku lihat orang-orang yang ada di sini tuh semuanya asik gitu, ada banyak buku, terus deket sama daerah sini gitu. Jadinya tanpa pikir panjang langsung join. Kebetulan ada buka pendaftaran magang 2. Jadinya aku harap itu jadi jalan aku gitu. Jadi sampai sekarang jadi duduk di sini. Apa? Sudah follow belum? Udah. Sudah subscribe belum? Belum. Oh, IG-nya doang. oh ya nanti mungkin bisa di subscribe. Iya. setelah Iya, di follow setelah ya. Nah, saya nih. Nah, lanjut. Kalau saya dari ada orang dalam jadi di WA saya tuh dia sering share kayak kegiatannya dari WA terus di IG kayak sesering itu dia. Jadinya terus kan ada dia nge-share kayak opreknya. Terus saya kepoin IG-nya. Terus ternyata Lela nge-follow. Iya. Anjir, emang biggest fan of Lela anjir. Jadinya sangat wih kok bisa dia follow gitu. Terus jadi lihat-lihat scroll Aha. itu sih karena Karena orang saya- dalam. karena orang dalamnya. karena yang jadi poin utama? Orang dalam nih yakin atau enggak juga, Lela. juga karena itu kan dia follow terus saya ikutin terus ada opreknya terus saya kayak ya udah kan persyaratannya harus nulis kan terus langsung tulis itu terus saya daftar terus itu lumayan lama kan timelinenya ya terus tiba-tiba ada grup WA aja jadinya ya udah Iya, saya kira udah hilang gitu. iya kan gimana panitia lanjut aja Kalau untuk saya tuh sebenarnya lebih tertariknya itu ke akar pohon dulu. Katara. nggak tertarik di teman baca Tertarik guys. jadi gini. Enggak terus banget. Jadi setelah aku follow akar pohon, jadi kan kalau di Instagram kalau kita udah follow orang tuh kayak Iya. ada kayak disarankan. Terus ada tulisan komunitas teman baca. Jadi aku follow juga komunitas teman baca gitu. Awalnya tuh aku ini kenalnya Kak Tara kan gitu. Terus Kak Tara juga telik rupa kan Radrau. Terus akhirnya aku itu udah suka pertama kali ikut Radrau,
Kukira tempat ini nih kayak udah perumahan biasa gitu. Oh ternyata ini komunitas teman baca. Bang Ded juga pernah ke Prodiku dulu juga bahas AI. Diundang ke Prodiku. Kayak siapa tuh yang suka bahasa AI? Aduh. Udahlah di band ini podcast. Oke lanjut. Terus akhirnya pas aku pertama kali datang ke Likrupa, oh ternyata ini perpus. Terus kayak aku ngeliat kan buku-bukunya, iya keren-keren ya. Terus aku kaget, oh ternyata perpus. Akhirnya aku pinjam kan buku gitu. Terus akhirnya aku sering datang ke sini karena emang dekat sama kampus. Terus aku kayak lagi nyari di manakah tempat baca yang asik, karena jujur aku pergi ke Puskot sama Pusda itu bukan berarti mereka tidak bagus ya, dua perpustakaan itu, tapi kayak emang aku butuh suasana yang baru gitu, lingkungan yang baru. Karena kalau perpustakaan yang kayak Pusda atau Puskot tuh kan kayak kita kan nggak bisa diskusi yang gimana-gimana karena emang sehening itu guys. Sehening itu, bahkan Di sini diskusi apa? gak ada sih sebenarnya. Kan ini diskusi kita Iya. bersama 100 orang lainnya. 100 bayangan. Sebanyak itu guys. Jadi akhirnya aku merasa kayaknya lebih bagus di sini deh gitu, karena kayak tinggal deket dari kampus kan, terus bukunya banyak gitu. Itu sih, itu aja sih. Instagram. Dari Instagram sih kita rata-rata. Wow. Itu aja. Oke, penutup. Oke, untuk 100 orang yang sudah menyaksikan dan para penonton. Ya, untuk editor maaf ya. Karena bakalan banyak sekali yang diedit. Dan untuk 100 orang yang sudah menonton dari subuh mereka di sini, kita benar-benar berterima kasih sudah menonton kita. Dan itu saja dari saya sebagai Enggar dan sebagai moderator. Bye bye.